laporan balik di Polda Metro Jaya dan LP Bapak Ima saat tersebut telah disampaikan Doktorat ke Pak Kapolda Metro Jaya serta jajarannya. Karena itu Hotman, kau dan atau siapapun tidak akan pernah berhasil memecah belah Doktoran dengan Polri. Karena Doktoran adalah pendukung institusi Polri dan semua orang tahu itu. Tapi karena kau Hotman sudah menyerempet ke ranah pribadi Doktoran yang tidak ada kaitannya dengan kasusmu, maka Doktoran secara khusus telah membuat video tentang berita tersebut dan sekaligus sikap Doktoran terhadap kau Hotman. Satu lagi, buka WA kau Hotman dan lihat chattingan kau ke Hakim Hakim. Setelah kau lihat dan baca, maka kau harus bertepuk lutut, dan jika tidak, ini akan lanjut ke instansi-instansi yang kami nilai pantas dan patut untuk memproses tindakan kau. Tidak terkecuali laporan ke penegak hukum. Jangan jantungan ya Hotman. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 terdakwa membuat postingan pada akun Instagram terdakwa dengan caption, Doktoran kembali update statement terkait berbagai hal dan paling minggu ini. Namun kali ini Doktoran fokus dulu ke Dr. Hotman Paris Hutapea. Untuk diketahui tadi malam istri Doktoran sudah mengirim satu isi percakapan WA dari Hotman Paris Hutapea kepada Hakim Hakim, tapi sang pengacara yang mampu penuh dengan legal mind itu justru memblok WA istri Doktoran. Tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris membuka dan membaca WA tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman. Siap-siap kau untuk statement selanjutnya, dan saya tunggu sampai kesepakatan dengan real friend itu terwujud. Dan jika tidak, maka perang ini akan semakin dahsyat sekali musuh. Bismillah ya Allah. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 terdakwa juga membuat postingan lain pada akun Instagram terdakwa dengan caption, Doktoran kembali update statement terkait berbagai hal dan paling hot minggu ini. Namun kali ini Doktoran fokus ke saudara Hotman Paris Hutapea. Untuk diketahui malam ini istri Doktoran sudah mengirim satu percakapan. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman. Siap-siap kau untuk statement selanjutnya. Saya tunggu sampai kesepakatan dengan real friend itu terwujud. Dan jika tidak, maka perang ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dalam periode tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022, terdakwa menggunakan peralatan berupa telepon genggam atau handphone berisi SIM card Telkomsel dengan nomor 081374 seterusnya untuk masuk ke dalam akun Instagram @rasmanasution dan seterusnya untuk mempublikasikan kepada masyarakat umum termasuk wartawan, media cetak dan elektronik dengan isi konten atau postingan-postingan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana uraian di atas, telah terbukti bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan perekaman secara audio visual, kemudian mengunggahnya dan membuat caption pada akun Instagram milik terdakwa yaitu @rasmanasution yang tidak di private atau dapat diakses secara terbuka, di mana terdakwa benar-benar menghendaki dan bertujuan agar orang lain dapat menerima informasi tersebut dan dapat tersebar seluas-luasnya. Dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain, yaitu saksi orang Hotman Paris Hutapea. Dibang bahwa mengenai tuntutan hak terdakwa melalui proses hukumnya di dalam nota pembelaan yang berpendapat bahwa terdakwa selaku advokat sedang melakukan tindakan hukum untuk membela hak dan kepentingan hukum klien, dalam hal ini saksi Putri Kima, di mana seluruh tindakan hukum dan upaya hukum yang dilaksanakan advokat selaku pelaksana mandat merupakan persetujuan atau permintaan dari saksi Putri Kima sebagai klien dan pemberi kuasa. Bahwa terdakwa tidak membuat laporan polisi pada kasus dugaan pelecehan tersebut adalah karena menurut terdakwa alasan pembelaan hukum non litigasi dan ada somasi lisan dan somasi tertulis. Oleh sebab itulah terdakwa mengundang saksi Hotman dengan mengatakan pada saat respon, temui saya, sekali lagi temui saya Hotman 7 kali 24 jam. Bahwa yang disampaikan sebagai somasi terbuka adalah pada saat konferensi pers tanggal 29 April 2022. Bahwa adanya proses peradilan etik terhadap advokat Nasrat Aris Nasution selaku anggota dengan kartu tanda advokat Peradim 1 nomor 22.202222 telah diputuskan oleh Dewan Etik Peradim 1 nomor 1
012 garing DPR Pradi 1 DKI Jakarta 12 Mei 2024 tertanggal 4 Desember 2024 dengan amar putusan: 1. Menerima pengaduan dari pengadu untuk diperiksa. 2. Menyatakan pengaduan pengadu tidak terbukti. 3. Menyatakan teradu advokat Dr. Rasman Arif Nasution tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan tidak terbukti melanggar undang-undang advokat. 4. Hukum pengadu untuk membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah. Maka jelas telah adanya cacat prosedural hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara aku. Menimbang bahwa terhadap pendapat penasihat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak mengatur mengenai pendampingan korban oleh advokat. Adapun yang diatur dalam KUHP adalah pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada saat setiap tingkat pemeriksaan. Menimbang bahwa tetapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur tentang peran dan fungsi advokat dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pemeriksaan di pengadilan. Di dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: A. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. B. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Atau C. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa selain itu terkait dengan kasus yang melibatkan anak-anak yang belum berusia dewasa atau 18 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, 14 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam hal pemberian bantuan hukum ini tentu melibatkan advokat untuk memberikan bantuan bagi anak korban atau pelaku tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B dilakukan melalui: A. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. B. Pemisahan dari orang tua. C. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. D. Memperlakukan kegiatan kreasional. E. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya. F. Penghindaran dari kejatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup. G. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. H. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. I. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya. J. Pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang tua orang yang dipercaya oleh anak. K. Pemberian advokasi sosial. L. Pemberian kehidupan pribadi. M. Pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas. N. Pemberian pendidikan. O. Pemberian pelayanan kesehatan. Dan P. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa demikian pula pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa anak korban dan atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kemudian pasal 90 ayat 1 menyebutkan selain hak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas: A. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. B. Jaminan keselamatan baik fisik, mental,
mental maupun sosial, dan C. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Menimbang bahwa lebih jauh mengenai pendampingan korban dapat kita temui pengaturannya di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang berbunyi, saksi dan korban berhak a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. B. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. C. memberikan keterangan tanpa tekanan. D. mendapat penerjemah. E. bebas dari pertanyaan yang menjerat. F. mendapat informasi perkembangan kasus. G. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. H. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. I. dirahasiakan identitasnya. J. mendapat identitas baru. K. mendapat tempat kediaman sementara. L. mendapat tempat kediaman baru. M. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. N. mendapat nasihat hukum. O. memperoleh bantuan sementara sampai biaya batas perlindungan berakhir. Dan atau P. mendapat pendampingan. Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di dalam undang-undang sebagaimana terpada di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peran dan fungsi advokat yang mendampingi korban dalam pemeriksaan perkara pidana antara lain memberikan informasi mengenai hak-hak korban dan langkah-langkah dalam proses peradilan, mendampingi korban pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, memastikan hak-hak korban terlindungi dan terpenuhi sesuai dengan undang-undang, dan bekerja sama dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses hukum berjalan dengan baik. Menimbang bahwa sedangkan mengenai pendapat terdakwa yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan pada saat konferensi pers tanggal 29 April 2022 adalah sebagai somasi terbuka, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa somasi pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum pidana, melainkan merupakan tindakan hukum perdata yang berfungsi sebagai surat teguran atau peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum tuntutan hukum diajukan di pengadilan. Menimbang bahwa di dalam pasal 1238 KUH perdata disebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya, di dalam pasal 1243 KUH perdata disebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perekaman secara audiovisual, kemudian mengunggahnya dan membuat caption pada akun Instagram milik terdakwa yang tidak private atau dapat diakses secara terbuka sehingga orang lain dapat menerima informasi tersebut dan tersebar seluas-luasnya, tidak termasuk tindakan hukum untuk membela hak dan kepentingan hukum kliennya di kasus saksi Putri Prima Aprilia. Dan tindakan tersebut bukan merupakan perintah undang-undang atau kewajiban hukum terdakwa sebagai advokat.